كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Halaman ke-30. Akhta'ul muallimin lil Qur'anil Karim. Kesalahan-kesalahan para pengajar Al-Qur'an. Nah, ini penting sebagai bentuk evaluasi, sebagai bentuk koreksi untuk para pengajar. Hunaka akhta' katsira yaqa'u fiha ba'du muallimil Qur'anil Karim. Di sana ada banyak kesalahan-kesalahan yang biasa sebagian para pengajar Al-Qur'an terjatuh padanya. Wa minhal ati, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, ayyaj'ala ta'limal Qur'an mujarrada amalin min jumlatil a'malil lati yaktasibu min wara'iha al-amwal duna istish'arihi ma wara'a hadzal amal minal ujuril azimah. Yang pertama, termasuk bentuk kesalahan pengajar adalah dia menjadikan profesi mengajar Al-Quran ini hanya sekedar profesi pekerjaan yang dia ingin raih dapat gaji. Maksudnya gini, kadang sebagian orang ngajar itu cuma tujuannya gaji sebenarnya, tujuannya pekerjaan, yang penting dia dapat gaji bulanan. Dan ini sering banyak, bukan lagi kalau mau dibilang bukan sedikit, tapi banyak. Rata-rata orang kadang ngajar seperti itu. Dia ngajar yang penting dia terima gaji bulanan. Mau muridnya cungkir balik, tidak mikir. Ya, yang penting dia dapat kerjaan, dapat gaji. Tanpa dia merasa bahwasanya di belakang amalan dia ini tadi ada pahala yang sangat besar. Jadi yang dipikir dia ketika dia ngajar itu adalah gaji bulanannya. Tidak dipikir sama dia ada al-ujur al-azimah. Nah, orang-orang yang seperti ini kadang ada indikasinya. Apa indikasinya? Di antaranya kadang dia kurang disiplin dalam waktu. Ya, dia kurang perhatian mau muridnya berhasil ataukah tidak, dan lebih senang libur. Ya, kenapa kalau libur nggak ngajar gaji tetap utuh? Ya, karena enak kalau kerja, kalau orang ngajar tujuannya kerja, dia lebih senang libur. Ya enggak? Libur. Jadi dipikirnya pondok pesantren itu kalau bisa libur. Ya. Karena kenapa? Ketika libur dia nggak ngajar. Nah, kita ini ya, kalau orang mau ngejarnya pahala, dia pikirkan, jangan pikirkan libur. Libur itu cuman istirahat untuk ngambil, bahasa kitanya ancang-ancang, untuk ke langkah berikutnya. Sehingga bukan libur yang dicari. Yang kedua, ayyu'allimal Qur'an man la yuhsinuhu.
Lihat di sini. Kesalahan yang kedua, seorang pengajar itu mengajari Al-Quran kepada orang yang la yuhsinuhu, orang yang tidak bagus, tidak layak diajari. Walam yashhad lahu bidzalika hamalatuhu, dan pembawa Al-Quran tidak memberikan tazkiyah, persaksian untuk dia bahwasanya dia itu layak untuk bagus. Jadi gini, kalau kita di Yaman, di Markis, datang orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk kita ajarin, tidak layak untuk kita terima, bikin penyakit, ya. Fahadha sinfu dhararu aktsar min naf'ihi. Jenis yang seperti ini madaratnya kadang lebih banyak. Contoh misalkan datang orang mau belajar, ternyata luar biasa dia. Ini orang karatnya tuh mulai akhlaknya, pemahaman dia lambat, akhlaknya buruk dan yang lainnya. Ini la yuhsin at-tahammul, tidak bagus. Nah, kalau kita di daurah hadis, alhamdulillah kita punya tempat penampungan orang-orang yang kayak gitu. Ya, Ustadz Mugiroh. Nah, kita sudah punya, ada semuanya santri kita, alhamdulillah sudah kita taruh di sana yang kira-kira layat hammal, taruh di Talang Jambi. Maksud layat hammal itu berat bagi dia, untuk kadang akhlaknya bagus tapi dia memang tingkat pemahamannya lambat dibanding Ustaz Syarif ngajari muter-muter, dianya susah, ndak masih muter-muter ngajinya gitu-gitu aja. Udah, antum di sini saja jatahnya antum, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada wujudil khibrah fi tashihil khata. Yang ketiga, kadang guru itu tidak memiliki kemampuan dalam memperbaiki kesalahan. Wa rubbama yakunu mimman waffaqahullahu li ihrazi ba'dil qira'at, lakin laisa ladaihi at-tariqa as-sahiha allati tu'inu at-talib ala islahil khata bihaitsu la yukarriruhu at-talib marratan ukhra. Termasuk kesalahan. Jadi ada guru yang tidak punya kemampuan untuk memperbaiki kesalahan. Terkadang dia termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk ihraz, ya, menjaga sebagian qiraah, dalam artian punya kemampuan ilmu qiraah mungkin, lakin akan tetapi laisa ladaihi tariqas shahihah allati tu'in talib, dia tidak punya metode yang bagus yang bisa membantu talib untuk memperbaiki, membenahi kesalahannya. Maksudnya apa? Dia ini pinter orangnya, tapi kalau ngajar ini tidak punya metode. Boro-boro mau buat orang pinter, orang stres gara-gara dia ngajar ini tadi. Yang belajar pun stres. Gimana ini? Belajar misalkan ngaji, Iqra, bukannya malah orangnya bisa, malah dia anunya stres. Ya. Jadi ada metode. Ini orang tidak bisa ngucap bod misalkan, tidak bisa ngucap dal, atau tidak bisa qalqalah. Gimana metode supaya bisa qalqalah? Ya enggak? Ini ada metode islahil khata. Ada orang kadang ilmunya luar biasa, ngajar nahu, muridnya stres semua. Aduh, pelajarannya. Yang seperti ini kadang berarti dia tidak punya kemampuan mengajar. Yang keempat, al-iktifa bi raddil khata' marra wahidah faqat thumma la yas'aluhu marratan ukhra, fahadza la yakfi. Yang keempat termasuk kesalahan guru tadi, cuman memperbaiki kesalahan itu cuman sekali saja.
Tidak bertanya untuk kali berikutnya. Dan ini tidak cukup, cuma sekali, butuh berkali-kali. Karena kenapa? Li'anna ba'dul akhta' marsuma fi dhihni talib mundu sanawat fayas'ub izalatuha bi mujarradi taswibiha marratan wahidah. Karena sebagian kesalahan itu karena sudah nempel di benak seorang talib sudah bertahun-tahun, sehingga susah untuk diperbaiki kalau cuman semata-mata sekali pembenarannya. Yang kelima, ba'dut tullab qad yukhti fayatil muallim bi harakatin aw kalimat yafhamu at-talibu minha annahu akhta'ah fayusawwib at-talib mubasharatan fayatrukuhu al-mudarrisu yamshi ala hadzal hifdhi wa yaktafi al-muallim bidzalika ar-radd. Sebagian tulab, sebagian murid, sebagian santri kadang qad yukhti, terkadang dia salah. Fayatil muallim, lalu seorang guru tadi ya'ti bi harakat atau kalimat, membawakan harokat atau kalimat yang yafhamut talib, yang seorang talib tadi memahami annau akhta'ah, ya, yang memahami bahwasanya dia salah. Fayusawwib at-talib mubasyaratan, sehingga talib langsung memperbaiki. Fayatrukul mudarris, mudarris ninggalkan, udah tidak dibenari lagi. Kemudian yamshi ala hadzal hifdz wa yaktafil muallim bi hadzalika ar-radd. Kemudian murid tadi terus menghafal, ya, dan seorang guru tadi mencukupkan dengan pembenaran tadi. Wa hadza qasurun minhu, ini dianggap masih kurang. Kenapa? Li'anna at-talib in suwiba bi mujarradi tanbihika lahu fi dzalikal waqt lakinnahu ba'da ayyam lan yabqa fi dhihni illa ma kana yaqra' bihi sabiqan li'annahu alladhi qad tubi'a fi dhihnihi. Ya. Kenapa? Karena seorang talib kalau dibenarkan dengan semata-mata kasih tanbih seperti itu pada waktu itu, nanti akan beberapa hari akan tetap masih nempel, kecuali melainkan tidak akan nempel di benaknya tadi, melainkan apa? Sesuatu yang sudah biasa dihafal sebelumnya, karena sudah menjadi sesuatu yang tabiat. Maksudnya gini loh, kadang ada sebagian santri itu dia yang hafal keliru, guru membenarkan entah harokat entah kalimat, sudah sang tolib memperbaikinya, sudah karena sudah diperbaiki pada waktu itu. Misalkan bacanya siapa ini Abdul Hakam, misalkan dia baca, dia salah, dibenari sama, perbaiki sama Ustaz Syarif. Pada saat itu benar, ya enggak? Benar. Pada saat itu benar. Tapi contoh misalkan Abdul Hakam baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad, tidak diqalqalah. Ustaz Syarif ngomong qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad, diperbaiki sama Abdul Hakam qul huwallahu ahad Allahus samad, qalqalah kan. Nah, namun Ustaz Syarif mencukupkan sekali saja, sedangkan yang nempel di benaknya Abdul Hakam ini sudah terbiasa tidak qalqalah. Nanti pas kalau tidak diperhatikan, nanti setoran berikutnya ngulang lagi dia, ya enggak? Ngulang lagi, nanti setoran berikutnya ngulang lagi. Sehingga maksudnya apa? Dalam memperbaiki seseorang itu tidak cukup sekali, butuh berkali-kali. Sama aja antum dikasih tanbih sekali diulangi lagi. Cuci kalau sudah makan itu, nampan itu, cuci sekali, nanti diulangi lagi, tidak dicuci, ya apa enggak? Diingat, ya enggak, ya kan? Dibilangi, taruh tuh kalau sudah makan, taruh tempatnya masing-masing. Nah, nanti diulangi lagi, ya enggak Salman? Nah, kayak gitu. Oleh karena itulah diulang-ulang terus, supaya apa? Supaya kebiasaan seperti itu ditinggalkan total. Difaham?
Wa ilaju hadza annaka tushir lahu bi mujarrad annahu akhta'a fil mushaf wala mani'a an tatruk lahul majal wa yusawwab min dzati nafsi lakinnaka qad asyarta lahu 'ala al-khata'. Ya. Pengobatan cara seperti ini dikasih isyarat. Ya. Kalau dia ada kesalahan, dikasih isyaratnya di mushaf. Tapi kalau dikasih kesalahan tuh kadang di mushaf itu dioret-oret ya mushaf itu tadi. Ya. Jelas ya? Seperti itu. Kemudian yang keenam, al-istima' ila hifdz talib min mushafihi mughlaq. Ya. Fal aula ay yakuna maftuhan baina yadayka li anna dzalika adbat li hifdzika anta. Wa li anna hunaka ahkaman daqiqah qad la tadhkuruha illa inda ru'yatika laha. Nah, termasuk kesalahan guru itu kadang menyimai hafalan tolib dalam kondisi mushafnya tertutup. Nah, jadi misalkan setoran ini, Ustaz Sarif menerima setoran dari Faiz, kadang karena mungkinnya nyimaknya gini, nah itu kurang tepat. Yang tepat apa? Mushaf itu dibuka, ya, dibuka. Kenapa? Karena itu bisa memuat hafalan Ustaz Syarif lebih mungkin. Kenapa? Ketika Faiz membaca, Ustaz Syarif nyimak, ingat. Jadi ada menunjukkan ada murojaah di situ dengan cara melihat. Dan juga ada hukum-hukum yang daqiqah, yang detil, terkadang tidak ingat kecuali ketika melihat mushaf. Oh iya, ini cara bacanya gini. Oh iya ya, cara bacanya gini. Seperti itu. Yang ketujuh, tarkul mushaf maftuhan amamat talib inda tasmi' fa ba'du tullab rubbama nadhara ila al-mushaf inda qira'atihi. Nah, termasuk kesalahan guru kadang meninggalkan mushaf itu terbuka di depan santri ketika tasmi, ketika penyimaan. Sehingga sebagian tulab kadang ngintip-ngintip dia. Dia baca setoran dia sama Ustaz Syarif. Mushafnya masih terbuka. Lihat ini. Dia baca misalkan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Matanya tadi. Nah, itu tadi. Ya enggak? Ustaz Syarif lagi lihat pegang HP dia. Lihat tadi. Nah, itu nama mungkin tambah dia nak mungkin. Jadi gimana? Mushaf itu tadi. Pegang gini. Set. Siapkan sebatan satu. Salah tes. Ya enggak ada. Sebat. Ya enggak? Enggak ada disebat. Ngecor hukumannya kalau enggak ada sebat. Dan enggak juga. Terus untuk galaknya apa? Wallahu ta'ala mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Sisanya insyaallah nanti pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala ini bisa selesai dalam beberapa waktu ya. Insyaallah dalam sepekan ini selesai ya. Naktafi bihadzal qadar.